jadi ada warga mendukung semua. Kemarin kan juga waktu pemindahan kan juga lancar, tidak ada penolakan. Jabatan ini merupakan amanah yang akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Kota Solo. Sekali lagi Bapak Ibu, ini masa jabatan saya tidak sampai 5 tahun, jadi mohon sekali agar pekerjaan ini bisa selesai konten. Ya, salah satu kader yang potensial dari PDI Perjuangan, dan memang sudah terlihat tanda-tanda memang dia akan sukses karena sudah banyak langkah-langkah, walaupun beliau baru ya sudah dilihat oleh rakyat. Di tahap pertama ini dari Solo Balapan sampai dengan Kalioso itu memang tidak semuanya elevated. Kerjaan kita nanti akan berada di lokasi simpang Joglo itu, Pak. Elevated hanya kurang lebih 3 kilo, nanti start mungkin dari setelah Gilingan itu naik. Jadi kita mengerjakan jembatan Rangka Baja Pipa yang tertinggi dan panjang di Asia Tenggara. Konkretnya nanti bentang paling panjang itu ada 134 meter, itu adalah bentang yang paling panjang kalau elevated kereta api. Masa jabatan saya itu tidak sampai 5 tahun, jadi 2024 ini harus benar-benar selesai. Pemerintah Kota Solo bakal membangun elevated rail atau rel layang tahap pertama jalur Solo Balapan Kalioso yang akan mulai dibangun pada Sabtu 8 Januari 2022 mendatang. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka berharap pembangunan rel kereta layang jalur kereta Jogja Solo selesai sebelum masa jabatannya habis. Targetnya pada 2023 jalur kereta itu sudah selesai. Gibran meminta kepada seluruh pihak untuk mengawasi pembangunan jalur kereta ini supaya pekerjaan tepat waktu. Mulai dari peletakan batu pertama hingga penyelesaian. Orang nomor 1 di Solo itu mengatakan semua aspek harus tepat waktu. Ia meminta untuk mengawal pekerjaannya sampai selesai pada 2024 mendatang. Diharapkan adanya jalur kereta ini akan mengurai kemacetan dan menambah pergerakan kegiatan ekonomi di Kota Surakarta. Permasalahan pembangunan juga sudah terjawab mulai dari banjir, drainase, jalan tikus, dan sertifikat hak milik. Pembangunan fase pertama jalur kereta ini bakal menelan biaya 930 miliar rupiah dengan panjang lintasan mencapai 1,3 km yang dimulai dari jalur Gilingan dan turun sebelum stasiun Kadipiro. Jalur kereta ini merupakan paket proyek Solo sampai Semarang dengan fase pertama Solo Balapan sampai Kalioso sepanjang 7 km. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah Putu Sumarjaya mengatakan, pembangunan rel layang diawali dengan bentangan baja dimulai dari Gilingan sepanjang 134 km dengan struktur lengkungan baja berdesain ikonik Kota Surakarta. Saya ulangi Pak, jadi ini merupakan jembatan dengan panjang 270 meter. Bentang terpanjangnya nanti ada di tengah 130 meter yang di bawahnya akan dilalui underpass. Ada underpass menghubungkan Jalan Imam Nusantara ke Jalan Sumpah Pemuda, Pak. Terus dengan dibangunnya kereta api dan underpass di bawah jalan ini. Sekali lagi Bapak Ibu, ini masa jabatan saya tidak sampai 5 tahun, jadi mohon sekali agar pekerjaan ini bisa selesai konten. Harapan kami nanti simpang ini, masalah kemacetan simpang Joglo ini akan teratasi. Kenapa? Untuk kendaraan berat dan panjang dari sisi jalan raya akan melalui jalur di bawah, melalui underpass. Sedangkan selama ini banyak terjadi kemacetan dan penutupan di palang pintu. Kita juga membuat jalan akses bagi armada-armada kita di dalam pagar ini sehingga tidak bersinggungan dengan lalu lintas yang lain. Masa jabatan saya itu tidak sampai 5 tahun, jadi 2024 ini harus benar-benar selesai. Putu Sumarjaya mengatakan pada 8 Januari akan dilakukan groundbreaking dan mulai sosialisasi dengan target tahun 2023 rampung dibangun. Di mana titik awal dibangun dekat dengan Simpang Joglo dengan pembangunan pondasinya menggunakan bor pile. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga memastikan proyek rel layang Joglo Banjarsari dimulai akhir pekan ini.
Imbas pembangunan, satu jalur jalan akan ditutup yang tentunya akan berdampak pada lalu lintas masyarakat. Selain itu, jalur kereta existing akan digeser karena akan dibangun pondasi pada rel tersebut. Adapun penutupan Simpang Joglo dilakukan secara bertahap. Pada akhir 2022 baru akan ditutup seluruhnya untuk pengangkatan struktur jembatan. Kepala Balai Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya menyampaikan pembangunan tahap pertama ini tidak semuanya elevated rail atau rel layang. Menurutnya, rel layang kurang lebih hanya sekitar 3 km mulai setelah Gilingan. Setelah itu, naik bentang rel layang paling panjang 130 meter. Putu menjelaskan elevated rail strukturnya menggunakan dominan baja. Selain itu juga disusun dengan menggunakan ikon kota Solo. Selain itu, ada beberapa paket struktur juga, bangunan, jembatan, dan lain-lain, di mana startnya setelah Gilingan naik dan turun sebelum Kaliyoso. Putu menyampaikan mengenai jalur ganda paket keseluruhan dari Solo Semarang, namun fase 1 dari Solo Balapan Kaliyoso kurang lebih sekitar 7 km. Terkait pengerjaan lanjutnya, pertama akan digeser ke kanan jalur kereta yang sekarang, setelah itu Kuta dibangun pondasi di rel kereta yang digeser. Menurut Putu, penutupan jalan akan dilakukan secara bertahap, di mana akhir 2022 Simpang Joglo pun akan ditutup. Selain itu, dia memastikan tidak ada pemindahan perjalanan kereta. Hal itu mengingat sudah digesernya rel kereta yang lama. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka memastikan tidak ada kendala dalam pembangunan mega proyek tersebut. Enggak ada. Warga mendukung semua. Kemarin kan juga waktu pemindahan kan juga lancar. Enggak ada penolakan. Jabatan ini merupakan amanah yang akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Kota Solo. Sekali lagi Bapak Ibu, ini masa jabatan saya tidak sampai 5 tahun, jadi mohon sekali agar pekerjaan ini bisa selesai. Ya, salah satu kader yang potensial dari PDI Perjuangan, dan memang sudah terlihat tanda-tanda memang dia akan sukses karena sudah banyak langkah-langkah walaupun beliau baru ya sudah dilihat oleh rakyat. Di tahap pertama ini dari Solo Balapan sampai dengan Kaliyoso itu memang tidak semuanya elevated. Pekerjaan kita nanti akan berada di lokasi Simpang Joglo itu, Pak. Elevated hanya kurang lebih 3 kilo, nanti start mungkin dari setelah Gilingan itu naik. Jadi kita mengerjakan jembatan rangka baja pipa yang tertinggi dan panjang di Asia Tenggara. Konkretnya nanti bentang paling panjang itu ada 134 meter, itu adalah bentang yang paling panjang kalau elevated kereta api. Masa jabatan saya itu tidak sampai 5 tahun, jadi 2024.